di acara kajian rutin bulanan pencinta ilmu dalam tema mempersiapkan hati menghadapi Ramadan bersama Ustazah kesayangan kita yaitu Ustazah Suryawati Ningsi Daiman SPD MPD. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kelak kita dalam orang yang diberikan syafaat. Dalam kajian malam ini alangkah baiknya kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Zafira, yaitu dengan membacakan surat Al-Baqarah 83 sampai dengan 187. Kepada Ustaz Zafira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم
وأنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa dengan bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustazah Fira dan Ukhti. Aku tadi Ana lupa menyebutkan untuk sari tilawahnya. Ukhti Mutia, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baiklah, semoga apa yang sudah dibacakan oleh Ustazah Fira dan sari tilawah oleh Ukhti Mutia mendapatkan ganjaran pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Baiklah, jemaah yang dirahmati Allah. Tak kenal maka tak sayang, maka untuk lebih sayang dan mendekatkan kita kepada narasumber kita yang kita cintai, yaitu Ustazah Priwati dan Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Kami bacakan biodata beliau. Nama Suryawati Ningsih Daiman, SPD MPD, nama panggilan Ningsih. Tempat tanggal lahir 22 September 1967. Status menikah, aktivitas dakwah KOR pemberdayaan muslimah, pekerjaan guru, pendidikan S2 manajemen pendidikan, akun sosial media, akun WhatsApp, akun FB, akun IG nonaktif. Alamat Jalan Tohaga, Perum Bumi Cibinong Indah Blok A4 nomor 1, Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor. Moto hidup, jangan pernah mengemis mata orang lain. Afwan, jangan pernah mengemis mata orang lain untuk melihat dunia. Tataplah dunia dengan matamu sendiri. Masya Allah, suatu moto yang bagus sekali. Ustazah yang kami cintai, untuk mempersingkat waktu, sudah tak sabar rasanya kita semua untuk mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Ustazah kita, Ustazah Suryawati Ningsih Daiman, dalam tema mempersiapkan hati menghadapi Ramadan. Baiklah jemaah, mari sama-sama kita menyimak dan mendengarkannya. Kepada Ustazah Suryawati Ningsih, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Citra ya, Bunda Citra atas kesempatan diberikan. Saya mohon maaf ini karena suara agak sedikit nggak terlalu bulat kedengarannya nanti. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhkuru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita selalu kirimkan kepada Rasulullah, satu-satunya orang yang harus menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita, satu-satunya manusia yang kemudian bisa menjadi teladan dan selalu menjadi harapan besar bagi kita untuk suatu kelak kita akan berjumpa dengan Rasul dan kemudian benar-benar mendapat syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu soleha yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan cinta kita ini terhadap ilmu dan cinta kita satu dengan yang lain dikuatkan lewat silaturahim karena Allah, dan kita betul-betul berkawan tidak saja di dalam room digital ini, tetapi kita berkawan dalam kehidupan baik nanti di masa-masa yang kemudian kita sudah tidak saling mengenal satu dengan lain secara fisik, tetapi hati kita, kolbu kita yang saling menyapa karena sesama saudara seiman. Ketika Ibunda Febri menghubungi saya, dan ini kan sudah pindah 2 kali jadwal karena mungkin ada kegiatan lain ibu-ibu, dan hari ini kita kemudian bertemu. Saya ditanya materinya ini lama juga ya Ibu Sinagawa, baru saya bisa WA. Ini apa? Oh iya, momen ini adalah momen untuk kemudian hitungan 53 atau 52 hari lagi menjelang Ramadan. Momen yang sangat penting bagi kita. Kita tahu bahwa kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban.
Rajab. Sebentar lagi masuk Syaban dan sebentar lagi masuk Ramadan. Kenapa kemudian harus hati yang dipersiapkan? Saya menukilkan satu saja ayat dari 183 sampai 187 yang dibacakan oleh Ibu Fira lah, Ibu Fira ya, yang tadi tilawah Quran. Ya Ustazah Fira. Ya, Ustazah Fira. Di situ kemudian di ayat yang pertama itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang dibaca oleh Ustazah Fira dan diterjemahkan oleh Ibu siapa? Ibu Mutia. Mutia Bun, Mutia. Ibu Mutia, iya. Ibu Mutia. Ibu Mutia membantu kita untuk memahami ayat ini dengan menerjemahkannya. Jadi semua ayat setelah ayat 183 itu adalah bimbingan teknik, tuntutan teknis tentang bagaimana menjalani Ramadan. Kalau tuntutan teknis ini dipenuhi, maka terpenuhilah semua fikih tentang puasa. Tetapi ada yang lebih penting bagi kita, bahwa ajakan puasa itu ujungnya adalah tattaqun, untuk menjadi yang bertakwa. Kalau saya bertanya kepada Ibunda Citra atau Bunda Eyang Weni, ya punten Ibu, iya saya cuma membaca nama Ibu Weni. Ya. Ibu Weni, iya. Ya. Kalau saya bertanya tentu Eyang Ma itu, Eyang Ma namanya. Oh iya. Oh memang namanya Eyang Ma. Enggak. Iya. Oh. Di sini tuh Eyang Ma. Kalau tadarus yang kita manggilnya Eyang Ma, Eyang Ma. Iya. Semua yang dibacakan itu bermakna bimbingan teknis, saya ulangin lagi. Dan hanya satu yang kemudian kita harus garis bawahi malam ini, karena ini berkaitan dengan judul, tajuk yang saya pilihkan itu adalah mempersiapkan hati memasuki Ramadan. Kalau takwa itu pekerjaan hati atau pekerjaan fisik? Tentu jawabannya pekerjaan hati. Takwa itu terlihat atau tak terlihat? Tak terlihat. Iya, karena dia adalah pekerjaan hati, dia batin. Sama kalau misalnya nih ya, kita ketemu seseorang, pertama kali bertemu seseorang, siapapun kita, itu pasti ada sesuatu di hati kita. Oh, ini orang baik loh. Oh, ini kayaknya gimana ya? Nah, itu pandangan basyar kita begitu, ya. Ada sesuatu. Nah, yang sesuatu yang tak terlihat itu, itulah namanya bahasa hati. Nah, itu yang kemudian ingin kita perjelas. Seperti apa persiapannya, karena tatakun ini adalah pekerjaan hati. Seseorang menjadi bertakwa itu bukan saja karena dia menjauhkan segala larangan Allah dan kemudian menjalankan segala perintah Allah, bukan itu saja, tetapi dia menjadi tatakun itu adalah karena keimanan dia kepada Allah itu, dia melakukan puasa itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran itu tumbuh bukan karena ini kebetulan Ramadan, saya masih panjang umur di bulan Ramadan ini, jadi ya anak-anak puasa ya saya juga ikut puasa. Bukan itu. Tapi itu benar-benar hakul yakin dalam batin kita bahwa ini lillahi ta'ala. Ini karena Allah. Kalau toh pun kita tidak bisa menguatkan itu, ya mari kita luruskan kembali setiap niat-niat kita untuk memulai Ramadan. Nah, saya mau mengatakan begini. Dalam sebuah kitab itu saya membaca dan kemudian ada pesan, kitab tentang riyadah nafs, latihan jiwa. Dikatakan di situ bahwa barang siapa yang mengenal kolbunya, maka dia akan mengenal pemilik kolbu. Barang siapa yang mengenal hatinya, dia akan mengenal pemilik hati. Bagaimana kolbu ini kita kenal? Kita sudah lama ngaji nih.
Di surah Al-A'raf ketika perjanjian saksi pengangkatan ruh kolubala syahidna itu ditanyakan untuk siap dihembuskan ke dalam perut kita sebagai ibu di usia 4 bulan 10 hari, itu kan Allah lepaskan ruh ke situ. Nah, ruh yang ditiupkan itu sudah ditauhidkan dulu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hati kita ini ternyata itu sifatnya adalah cenderung kepada Allah. Bagaimanapun kita membuat manipulasi atau menyibukkan diri sesibuk-sibuknya untuk berusaha melupakan bahwa kemudian kita ini ada punya perintah, itu tetap hati kita cenderung kepada hal-hal yang ada terhubung dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, kemarin, hari ini maupun yang akan datang, adalah semua hal-hal yang menghantarkan kita pada upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah. Berani kita lalai dalam sekejap, atau berani kita pura-pura mengalihkan perhatian untuk tidak berada di tempat itu, maka kita sudah mulai melatih diri kita untuk jauh, dan akhirnya kolbu kita adalah kolbu yang mati. Solat kita adalah solat orang-orang yang kolbunya mati. Zikir kita adalah zikir yang orang-orang kolbunya mati. Puasa kita adalah puasa yang orang-orang kolbunya mati. Apa itu? Ya, melakukan sesuatu hanya karena memang orang lain melakukan. Bukan melakukan sesuatu karena keyakinan dan tahu tujuan dan tahu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib, bukan sunnah. Puasa Ramadan wajib menjadi rangkaian rukun iman, rukun Islam yang kita yakini. Nah, ini yang kemudian saya ingin kuatkan. Ibu, coba kolbu itu sama dengan fisik. Kalau saya sakit, kemarin tuh saya sakit demam, kita biasanya minum obat-obat warung. Prokol, Stopkol, ya, Panadol gitu ya. Tapi obat-obat yang kita minum itu ada tulisannya atau ada aturan yang tidak tertulis bahkan ya, itu beredar dan kita tahu itu informasi bahwa ketika kita mengkonsumsi semua obat-obat yang saya sebutkan ini, pastilah kita berpikir bahwa kalau tidak ada perubahan, 3 hari dikonsumsi tidak ada perubahan, segera hubungi dokter atau pergi ke dokter. Ini kan obat yang kita mudah beli kan. Nah, sama pula dengan batin kita. Kalau misalnya kita selama ini sudah berapa lama, berapa hari kita sholat kita susah khusyuk. Kan katanya kalau 3 hari segera hubungi dokter. Sholat kita sudah berapa hari, kita merasa bahwa aduh kita kadang susah khusyuk, kadang khusyuk sebentar 2 rakaat saja. Dalam 4 rakaat itu, meskipun dalam proses itu kita bersyukur kita masih bisa sholat, ya. Tetapi kita kan ini mau hati nih, hati yang kita mau antarkan masuk Ramadan. Karena semua yang diminta di dalam Ramadan itu adalah sesuatu bimbingan teknis yang sudah sudah dilatihkan sebelumnya untuk masuk ke Ramadan. Makanya kemudian ada beberapa puasa yang disarankan di bulan Rajab, ada amalan yang dilakukan di bulan Syaban sebelum masuk ke Ramadan. Salah satunya adalah diingatkan untuk nih yang punya kodok belum selesai nih mana? Kecuali kalau tertib, udah nggak kodok dulu. Kan tahun lalu kita nggak kodok dulu. Kalau belum harus kodok dulu kalau mau sawalan, ya kan? Jadi saya mah kodok saya udah selesai.
Tapi kalau ada yang belum, ya, sudah harus waktunya untuk dihitung kembali dan segera dilakukan. Mumpung masih ada waktu, sekaligus kemudian menjadi latihan. Nah, ini yang saya bilang bahwa menjadi takwa itu bukan sekedar sesuatu yang harus tiba-tiba ujung. Kita selalu mengalami ini, Ibu. Ini kalau saya pribadi ya, walau alam kalau Ibu. Tapi karena saya yang harus berbagi, jadi saya tentu bersandar pada apa yang saya alami dan beberapa teman-teman saya yang bercerita kepada kita. Kita ini memasuki Ramadan bukan tahun ini aja. Mulai dari anak masih kecil, TK, SD, anak belajar puasa, kita tuntun. Kemudian anak-anak sekarang sudah berkeluarga, bahkan kita udah punya cucu. Mungkin sekarang ini beberapa di antara kita di room ini. Kita selalu di awal Ramadan itu selalu punya azam yang semangat yang kuat. Ramadan ini pokoknya taraweh harus full. Ya, mau masuk Ramadan, kita ada beberapa orang di antara kita punya kebiasaan itu terlalu teknis, meskipun itu penting tapi tidak satu-satunya cara yang baik sebenarnya. Oh, nyetok, harus punya ini, itu, punya ini, makanan ini, itu, nyetok. Untuk mau mengundang Ramadan. Begitu masuk Ramadan, qadarullah, sakit. Karena hati pikiran kita itu sibuk pada sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan kita mau ambil alih tugas Allah. Padahal tugas kita adalah persiapkan dirimu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kau sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, dan puasa itu adalah untuk menjadikan kita menjadi bertakwa. Makna ayat 1 ini aja, kalau modal kita ini agak-agak keliru sedikit memaknai, itu bisa kita finish di akhir Ramadan itu rasanya sama aja setiap tahun. Kayaknya nggak ada rasa yang istimewa. Awal puasa jalan, baru 10 puasa sudah mulai tukar-tukaran resep kue. Sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Bukan sesuatu yang tidak boleh. Silahkan. Boleh dilakukan. Tapi maksud saya, jika seseorang kemudian sudah terkait hatinya pada, oh tujuannya ini mau takwa loh ini. Nah kita udah mulai incer-incer nih. Kayak pompa bensin tuh bagus tuh, mulai dari nol ya. Nah kita sebelum masuk Ramadan tuh, Eyang Mas sudah mulai mau belajar lagi, baca lagi diri, ngaca lagi nih. Ya, ngaca lagi, kita ikro lagi pada diri kita. Kita mulai ikro pada diri kita, mulai kita bertabayun dengan diri sendiri. Kurang apa ya? Oh kurang sabar, kurang apa kali ya saya ini, kurang ini ya. Itu ditulis atau diingat-ingat di hati, di pikiran. Insya Allah Ramadan ini mudah-mudahan satu-satu ya. Kolbu-kolbu yang kemudian masuk dalam kolbu marid, kolbu yang sakit ini akan sembuh. Kita mau masuk pada kolbun yang selamat, salim, kolbun salim. Saya sudah pernah bahas ini. Kolbu yang menyelamatkan dan selamat. Seperti apa itu? Ya itu yang bertakwa. Penuh kesabaran, dilatih. Kita ini ibu-ibu nih cenderung godaannya itu dapur kalau Ramadan itu. Luar biasa itu pesonanya dapur itu. Mulai dari pagi kita sudah ke warung, padahal belum ngapa-ngapain itu. Takut nggak dapat ini, nggak dapat itu. Padahal kita sedangnya itu sudah habis sholat subuh, duduk zikir, kemudian sudah itu tadarus Quran. Sudah mulai agak-agak siang, ya udah kita mengantuk, mungkin tidur sebentar. Setelah sholat duha, sesaat istirahat. Karena tidurnya orang puasa juga tetap mendapat pahala. Nanti menjelang sore atau siang-siang lah, jam-jam 2 ada warung dekat atau apa, itu kan tinggal kita yang bagi. Atau beli, udah stok pagi-pagi, selesai taruh dulu, kerjakan dulu yang lain. Jangan dari pagi sampai mau ketemu sore buka puasa, masih di dapur.
Setelah itu teman-teman pergi taraweh, kita sudah kecapean, tertidur. Nanti bangun sahur, kita bangun duluan, masak lagi. Belum waktunya sudah bangunin anak-anak. Padahal sebenarnya masih bisa kita pakai waktu itu buat ngaji sebentar, qiyamul lail. Kebiasaan-kebiasaan qiyamul lail itu bisa kita tanamkan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah pasti kita jalani selama Ramadan itu, dan setelah Ramadan itu sudah menjadi kebiasaan yang baik. Saya selalu memberikan tuntunan pada teman-teman saya bahwa secara ilmu memang 21 kali kita melakukan sesuatu itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. 21 kali kita melakukan sesuatu secara berulang itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu kemudian kita ulangi lagi, kita jaga ritmenya, kita jaga istiqomahnya, maka dia menjadi sebuah amalan yang benar-benar sudah menjadi amalan yang kita pakai. Jadi kita ini sebagai orang yang sudah berusia 50 ke atas, atau mungkin di grup ini ada teman-teman yang hadir mendengarkan kita belajar bersama, ada di bawah usia itu, ya memang sudah harus waktunya kita menentukan amalan-amalan apa yang menjadi amalan terbaik kita. Kita sudah harus punya kebiasaan apa? Apakah kita punya kebiasaan sedekah subuh, itu kita jaga betul, atau ada yang amalan lain, ada yang zikirnya, ada yang sholat sunnahnya dia jaga, ada yang puasa Senin Kamis. Pokoknya kita ini sudah harus punya satu amalan sebagai masterpiece ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, seperti ini kan namanya mempersiapkan hati. Karena ini luar biasa, energi untuk masuk ke Ramadan itu bagi kita ibu-ibu itu luar biasa. Belum lagi kalau misalnya Bapak itu ngaji, dia hatam duluan, kita hatamnya agak tersendat-sendat, oh kita sudah mulai cemburu. Iya, itu kan bisa hatam 2-3 kali, soalnya kan nggak ngurus anak-anak, saya kan ngurus anak-anak begini-begini. Padahal kita tidak mengerti, kita tidak yakin bahwa ketika Bapak mengaji, kita mengerjakan hal lain untuk maslahat orang di dalam rumah, karena mau buka puasa sebentar, sama pahalanya tanpa mengurangi pahala Bapak. Itu kan kita udah pernah pelajari berkali-kali di pengajian-pengajian kita. Kenapa kita tidak pakai itu, keyakinan itu? Kenapa kita selalu ragu? Kenapa kita selalu tidak menghitung-hitung itu? Nah, pernah satu kali ada sebuah kejadian dalam hidup ini, seseorang yang kemudian memasuki Ramadan hampir tidak punya persediaan apa-apa, dan kemudian ketika saya bertemu, saya bertanya, anak-anak sehat, ibu, keluarga sehat, sehat Bunda Ningsih, oh, alhamdulillah kalau begitu. Saya berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lewati ya. Iya Bu, katanya. Oke. Biasanya kami pergi bareng-bareng dan ayo kita satu-satu orang tuh membeli sesuatu yang kira-kira bisa jadi pengingat bahwa oh Ramadan tahun sekian ini loh pengingatnya. Ada yang beli panci, ada yang beli perabot apa gitu, satu-satu aja, kita satu dalam satu komunitas nih sering bareng. Terus saudara kami itu mengatakan begini, saya mau beli tasbih. Oh iya, alhamdulillah. Di jalan itu kemudian dia duduk di samping saya dan berkata begini, Bunda, saya beli tasbih karena hanya ini kekuatan saya memasuki Ramadan. Saya sempat sek juga, ya Allah, ada orang yang kemudian hanya punya kekuatan tasbih saja bisa memasuki Ramadan. Berapa banyak ibu-ibu harus punya persiapan duit berapa juta dulu baru memulai Ramadan. Harus punya stok apa dulu di freezer, di lemari dapur, gula, minyak, apalagi minyak lagi mahal nih. Kebetulan dapat minyak yang murah, diborong semua, dihitung sampai Ramadan, sampai Lebaran. Kita beli semua, seakan-akan kita tidak dikasih rezeki lagi oleh Allah.
kita ketakutan, padahal hanya soal minyak. Kita ambil pekerjaan Allah itu, kita ambil. Kita masih ragu bahwa Allah itu sudah menjamin semuanya. Kalau kita bilang, oh enggak, kita enggak ragu ini karena buat stok, ya enggak usah stok. Beli saja mana yang kita butuhkan. Karena dalam kebutuhan, batas kebutuhan kita ada kebutuhan orang lain. Itu yang kemudian harus kita lakukan karena itu bagian dari kesiapan hati. Apalagi ibu-ibu ini ya, ayo mari perbanyak lagi sholat hajat, minta lagi doa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anak-anak selama Ramadan. Sehatkan suami, sehatkan saya supaya bisa menyelesaikan etapa Ramadan ini sampai selesai dengan semua kemungkinan yang engkau larang dan engkau perintahkan. Kita sanggupi itu semua. Jadi saya selalu mengatakan ke teman-teman pada malam ini bahwa yang namanya kesiapan hati menyambut Ramadan itu adalah kolbu. Kolbun. Kuatkan itu. Kolbu kita itu yang dikuatkan. Bagaimana dia didekatkan kepada Allah. Ayo mari merapat sebelum betul-betul waktunya, tidak ada waktu lagi untuk kita bermunajat dan berkomunikasi. Karena sudah selesai, kita tinggal diurus oleh orang lain, dikafani, ditanam, apa karena kita sudah tidak bisa lakukan itu sendiri. Sebelum itu, mari kita bermunajat, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan terbaik yang pernah kita lalui. Ramadan ini menjadi Ramadan pembawa berkah dan pembuka pintu-pintu rezeki bagi suami dan anak-anak kita. Pintu-pintu kemudahan bagi kita dan juga bagi suami. Sehingga kita benar-benar bisa beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah, tentu semuanya itu finishnya itu mau menjadi takwa, itu tentu ada proses dan prepare-nya itu inilah yang kemudian disampaikan kepada kita, diingatkan oleh beberapa ustadz-ustadz kita yang kita tempat belajar kita bahwa di bulan Rajab, Sa'ban ini mari latih, selesaikan ada hal-hal apa. Yang paling selalu kita harus azamkan itu adalah mudah-mudahan kita memasuki Ramadan tanpa hutang. Mudah-mudahan bisa kita angsur sedikit-sedikit karena ya mungkin ada orang yang memang tidak punya hutang, tapi ada orang yang ada hutang, tapi ya kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Kita selesaikan dengan benar dan dengan baik. Kalau tidak pun kita datangi orangnya dan kita bilang, mohon maaf tadinya saya berniat bisa selesaikan ini sebelum Ramadan, tapi qadarullah keadaannya seperti ini, saya mohon diberikan waktu lagi. Minta samahannya, minta keredoannya untuk saya selesaikan nanti mungkin setelah Ramadan ini. Atau mudah-mudahan di bulan Ramadan ada rezeki saya selesaikan. Itu tetap harus kita lakukan. Karena itu adalah cara kita untuk mempersiapkan batin kita memasuki Ramadan. Urusan-urusan dengan orang-orang lain, ada kata maaf yang belum terlepas, tertahan, ayo kita sampaikan. Selesaikan. Supaya itu nanti menjadi jalan-jalan kemudahan bagi kita untuk benar-benar tadi itu la'allakum tattaqun. Gitu. Jadi mau ditanya lagi, Bunda, apa sih kemudian batasannya itu bahwa ini sudah menjadi amalan baik dengan tidak baik itu apa sih batasannya? Ya, batasannya itu begini. Kita ini dalam beribadah, apapun bentuknya, dalam beribadah itu kita mau kesenangan atau ketenangan? Ketenangan, iya. Kalau ketenangan itu di kolbu, Bu. Iya. Kalau kesenangan itu ada di mata, ada di perut, ada di fisik, di pakaian, di badan, nah itu kesenangan. Kalau ketenangan di sini, memang di sini tumpuannya.
Bagaimana bisa beribadah kemudian ia tenang? Karena dia mengerti bagaimana kolbu itu yang memiliki adalah Allah, itu dihubungkan kembali kepada sang pemilik. Kalau ada amalan yang tidak bisa terhubung kepada sang Khalik karena mungkin caranya yang keliru, niatnya yang keliru, pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum fikih yang kita pelajari bersama, boleh jadi itu kita lakukan, dilakukan saja. Tidak memberikan ketenangan apa-apa karena dia tidak di sini. Bagaimana Ramadan itu nanti akan mengantarkan kita pada puncaknya menjadi betul-betul fitri dan kita tenang betul di situ, tenang. Itu di sini ukurannya, Bu. Kalbu. Di kolbu. Betul. Bukan di semua anak-anak kita 5-5-nya punya baju baru. Toples kita ada 20 sudah penuh semua dengan kue mentega, cookies. Bukan itu. Itu penting tetapi bukan satu-satunya yang penting. Itu juga perlu kalau itu dianggap penting. Kalau enggak juga enggak kan? Bukan di situ intinya. Padahal di hari-hari terakhir itu, 10 hari Ramadan itu adalah waktu-waktu emas. Justru itu terlewatkan hanya karena acara harus beli baju baru, harus belanja ini, itu, segala macam. Jadi kalau Allah beri rezeki, beri kemampuan, beri kesehatan, oke, ada baiknya. Mari sekarang ini dibereskan semua urusan-urusan seperti itu supaya begitu masuk ke Ramadan, nawaitu kita lillahi ta'ala. Karena itu yang akan membawakan kita pada amalan yang tenang, bukan amalan karena kesenangan. Ketenangan yang kita cari, bukan kesenangan. Kolbu yang kita kuatkan, bukan fisik. Takutnya kalau fisik nanti kita sering sakit tuh, kayak saya nih sakit. Kita semua kena wabah misalnya begitu ya. Itu kan sakit. Jadi diobati dulu. Diobati dulu fisiknya, baru di kolbunya. Ini memang agak-agak sedikit ini, tapi saya mencoba untuk membuat ini dipahami betul bahwa takwa itu adalah pekerjaan batin. Karena dia batin, maka dia di kolbu ukurannya. Bukan pada mata, bukan pada yang terlihat, bukan pada banyaknya yang memuji, tetapi dia ada di sini, di batin kita, sama dengan keyakinan kita. Kalau kita bersolawat juga sama dengan terhubungnya kita kepada asma Allah dan kemudian Rasul menjadi sesuatu yang benar-benar sangat kita rindukan begitu, dalam lantunan solawat yang kita baca. Itu berarti berzikir dengan kolbu, dengan hati. Zikirnya orang-orang yang kolbunya hidup, bukan zikir orang-orang yang kolbunya mati. Zikir orang yang kolbunya mati, ini berucap, ini tak terikut, apalagi sampai kepada sang hal. Harus dituntut. Caranya ya, semua yang kita lakukan ini, tajwidnya dibenerin, tahsinnya dibenerin, supaya kalau dia khatam nanti di bulan Ramadan, khatamnya itu adalah khatam yang berkualitas, bukan pang banyak-banyaknya khatam, tapi kayak kita juga agak ngerti apa yang dibaca. Ada pernah suatu masa saya mengaji satu halaman, buka lagi terjemahan, baca terjemahan yang ayat saya baca satu halaman. Memang agak lama kita khatam, tapi puas kita. Ketika khatam tuh puas kita. Oh iya, ada 1, 2, 3, 4 ingatan yang melekat. Itu menjadi amalan lagi, itu lagi yang dijaga, menjadi sebuah amalan batin yang istiqomah, sehingga itu bisa mengantarkan kita pada
situasi yang lebih baik. Itu saja intinya yang ingin saya sampaikan pada ibu-ibu, bahwa sangat penting menjaga hati untuk menjemput Ramadan. Saya tutup dulu dengan kesimpulan yang saya kuatkan, termasuk masalah hati yang harus disiapkan adalah tidak adanya urusan hati dengan orang-orang di sekitar kita. Itu termasuk cara menyiapkan hati untuk menjemput Ramadan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Jika sekiranya ada hal yang tidak berkenan, itu karena kekurangan saya, dan saya mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama tetap terikat dalam satu frekuensi, bahwa kita sedang berada dalam sebuah tali silaturahim yang akan menjadi saksi bagi kita untuk kita saling menyelamatkan ketika di yaumil akhir. Tidak ada lagi yang menyelamatkan kita kecuali amal ibadah yang kita lakukan bersama-sama secara berjamaah, dan itu saling menguatkan kita. Terima kasih Ibu-ibu soleha, mudah-mudahan sehat semua, dan yang sedang sakit kawan-kawan kita diberi kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bunda, jazakillahu khairan doanya ya Bun. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Ibu Sinagawa. Syukron jazakallahu khairan Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah kita dengarkan tadi bersama pemaparan dari Ustazah kita yang dirahmati Allah, Ustazah Suryawati Daiman. Begitu banyak pesan dan nasihat yang dapat kita simpulkan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita mencapai derajat takwa dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu berpada hati pada kelompok kita. Tunggu deh. Pada jemaah yang dimuliakan Allah, pada sesi ini akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab bagi beberapa jemaah yang ingin bertanya kepada Ustazah. Silakan untuk raise hand atau mengetik di chat room. Kepada jemaah, silakan. Saya menyapa dulu Ibu Haji Ratu, sehat? Alhamdulillah. Aduh, ya, Dwi sehat, Ibu Dwi, iya. Bu Dwi Herawati sehat. Ibu Maimunah. Siapa lagi yang tempat hadir? Ibu Dwi Asi, Ibu Wardah, Ibu Surina. Eyang Endro. Ya, Bu Yanti sama Ibu Lia Mulyati. Kayaknya Eyang Ma angkat tangan ya, raise hand. Iya, Ibu Lia. Ya. Iya, Eyang Ma, silahkan. Assalamualaikum Ustazah, baru masuk ini, Ustazah baru ikut kajian Ustazah ini. Oh begitu, ya, Eyang Ma, enggak apa-apa. Sehat Ustazah? Ya. Sebentar ya. Tahu bahwa iman itu kadang-kadang ada yang naik, kadang ada yang turun, kadang-kadang seperti apa, lebih baik dari orang lain. Tentu itu menurut Allah kita nggak tahu gitu. Pertanyaannya bagaimana supaya tetap iman itu tidak lemah, tidak jauh dari Allah. Ya. Langsung saja Ibu moderator langsung jawab dulu ya. Gimana? Mohon diarahkan saya. Mau dijawab langsung apa ditunjukkan dulu pertanyaannya, Ukti Sina, bagaimana baiknya? Gimana terserah Bunda dan Ustazah aja. Boleh izin jawab aja dulu ya Bu. Ya, silakan saja. Ya. Oke, syukran. Ibu Eyang Ma, pertanyaannya mungkin sama dengan pertanyaan beberapa ibu-ibu saudari-saudari kita di kajian-kajian yang biasa kami bawakan, kami belajar bersama. Seperti fisik kita, Kurang sehat.
begini, saya berikan pengandaian Ini begini. apa nih? Saya ini adalah seorang wanita yang kemudian ingin menjadi karateka. Ya. Maka fisik saya dilatih untuk bisa menjadi seorang karateka. Latihannya itu adalah bagaimana bisa kuda-kudanya kuat, bagaimana bisa memukul kanan, bagaimana bisa berguling. Itu kan semua latihannya kayak gitu. Semua itu adalah cara fisik saya didesain dan diarahkan untuk menjadi karateka. Nah, kalau kita bicara mengenai iman, bicara mengenai kolbu, maka kolbu juga pasti ada nutrisinya. Gitu. Nutrisinya ada, latihannya ada. Harus memang dilatih. Kalau di tingkatan-tingkatan yang sering saya dan teman-teman praktekkan, misalnya saya mau menghilangkan rasa sering tersinggung, misalnya ya. Saya gampang tersinggung, ya kayaknya ini sifat-sifat yang buruk ingin saya hilangkan. Bagaimana caranya? Ya harus saya latih. Latihnya bagaimana? Bukan tidak mau keluar, tidak bergaul supaya tidak tersinggung, bukan itu. Karena kan tadi yang karateka itu kan disuruh berguling-guling, belajar kuda-kuda, ya kan? Belajar untuk genggaman tangannya kuat, menangkis seperti apa itu kan nah, kita juga begitu. Nah, nutrisinya itu adalah zikir. Nutrisinya itu adalah sholatnya betul-betul sholat yang kita berusaha bisa anifasa iwal mungkar. Tanha anifasa iwal. Benar-benar sholat yang bisa mengingatkan kita. Sama seperti kalau misalnya nih, kolbu kita itu lagi sedang tidak beriman, lagi turun imannya itu, kalau contohnya begini yang mah, saya seorang laki-laki, sudah berkeluarga, tiba-tiba saya duduk, berlalulah seorang perempuan. Ketika iman saya memang dalam keadaan benar, saya menunduk itu, karena saya tahu bahwa jika pandangan ini saya arahkan berkali-kali, maka itu bukan rahma lagi. Ya, tetapi kalau iman saya sebagai laki-laki dalam keadaan tidak kuat, sedang dalam keadaan selemah-lemahnya iman, karena itu tadi memang dia masuk dan keluar, dia naik dan turun, ya, itu pasti adalah setelah saya mengangkat kepala wajah dan saya menatap satu kali, saya palingkan pandangan saya karena itu adalah bukan pandangan untuk saya, hanya karena saya melihat saja sekilas, ya, sebagai rahma. Oh iya, subhanallah, ada ciptaan Allah seperti ini, cukup itu. Ketika pandangan itu dipalingkan untuk kedua, tiga kali karena bisikan, maka itu adalah keadaan yang selemah-lemahnya iman. Sama dengan yang Ibu tanyakan. Bagaimana bisa supaya tetap terjaga? Tetaplah terhubung. Tetaplah memberikan nutrisi pada batin kita ini, pada keimanan kita ini, karena dia juga, batin ini, iman ini juga punya makanannya, punya nutrisinya. Seperti itu tadi. Ya, kalau mau menjadi binaragawan makan 10 kuning telur, 20 putih telur misalnya kalau begitu. Nah, kalau mau menjadi orang yang imannya tetap terjaga, apa itu? Zikirnya, perbanyak sholat sunat, ya, perbanyak sholat sunat. Kemudian kalau ada sesuatu palingkan, karena ini jangan dipelihara sifat yang buruk itu, buang lagi, dilatih. Misalnya seperti itu, ya. Itu aja Ibu Eyang mah, mudah-mudahan bisa terjawab. Oh, ya. Alhamdulillah. Berikutnya, Sama-sama Ibu. berikutnya pertanyaan dari siapa lagi? Rohila Ada ya. di chat room ada Umi di chat room. Baik, di chat room saya bacakan. Bismillah dari Ibu Nur
Latifah. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah, bagaimana agar ketika ibadah bisa tumaninah tanpa buru-buru dan tanpa ingat duniawi yang melenakan, karena untuk zero mind belum mampu ternyata. Mana Ustazah jawabannya, silahkan. Ya. Kalau mau tumanina tidak terburu-buru, maka semua lingkungan itu harus dalam keadaan zero. Maksudnya gimana nih keadaan zero? Jangan angetin makanan, terus ini mah kecilin aja apinya, kan masih lama ini mendidih, saya mau sholat. Itu nggak bakalan itu. Karena itu tumpangan setan di situ itu. Ya. Atau sudah tinggal sendiri di rumah atau ada cucu dengan cucu tinggal di rumah. Nenek sholat dulu ya, kamu di sini ya, jangan kemana-mana ya. Nggak bisa begitu, cucunya pasti kemana-mana. Mending kunci pintu, kemudian arahkan ke cucunya, duduk di sini dekat nenek, jangan kemana-mana, nenek sholat. Jadi yang ada dia pandangan mata kita ada di kita. Diletakkan di mana? Letakkan di sebelah kiri supaya kita bisa melihatnya dengan baik tanpa harus nolah-noleh. Itu yang kemudian membuat kita mendukung kita untuk tidak buru-buru. Karena buru-buru itu rasa ragu dalam sholat, itu semua adalah pekerjaan setan. Ya, kan kadang kita ragu nih. Ini sudah duduk rakaat kedua, apa rakaat ketiga nih? Ya kan? Nah, biasanya kalau dalam keadaan ragu begitu, apa yang kita harus lakukan dalam tuntunan fikih? Langsung hati mengambil keputusan bahwa ini rakaat kedua. Titik di situ, langsung gerakan. Jadi putuskan di dalam sholat itu, jangan mengadakan dialog dengan batin. Itu pasti akan terburu-buru. Sambil bergerak, sambil mikir, ini yang keberapa ya? Ini yang Insya Allah pasti sholatnya bukan juga bahwa harus khusyuk dari rakaat pertama sampai ini, karena ketika kita mau khusyuk betul juga setan juga bukan diam-diam aja itu. Makin kita mau khusyuk, makin dia punya rencana besar. Oh dari sini nih, dari sini, dari sini. Coba. Bahkan kita kadang kalau mau menutup itu semua jalan-jalan itu ya perbanyak dulu sholawat. Ya. Baru kemudian niatkan untuk sholat ini benar-benar sholat yang menghantar kita pada Sang Khalik. Benar-benar nih, ini putuskan semua. Jadi semua ingatan itu ditebang-tebang. Kalau pohon tuh rantingnya ditebang semua, tak, baru sholat. Jadi jangan tinggalkan sesuatu yang bisa membuat kita teringat. Atau nyimpan apa, begitu. Atau Bu, saya sebentar balik ya. Oh iya begini, jangan sampai Mbak datang, saya sudah sholat. Jadi uangnya ini saya titip di ini ya, di atas pagar ya. Nanti tinggal ngambil ya. Begitu kita sholat, mulai. Ini nanti kalau Mbak tidak datang, duitnya diambil anak-anak, orang, begini. Itu macam-macam sudah mulai jalan. Padahal sebenarnya tadi nggak kepikiran begitu. Tapi karena kita buka peluangnya. Jadi ya memang harus prepare. Kalau sedang saya itu pernah melatih diri begitu. Begitu sedang masak, terdengar azan, langsung matikan. Matikan semua, matikan dan semua ikan yang belum ketutup saya tutup biar enggak ini kucing. Saya sholat dulu. Nanti selesai sholat baru kita lanjut. Lanjut masak. Sholat dulu. Itu ngomong begitu. Saya sholat dulu. Nanti baru kita lanjut. Sehingga ini bisa sudah terarah. Oh iya, ini sudah menuju nih, prepare sholat. Ke kamar mandi, ganti baju dulu karena bau bawang. Tadi jangan itu lagi yang dipakai sholat. Allah sudah kasih rezekinya. Ya. Nanti pergi pengajian, bajunya bagus, tapi sholat bajunya bau bawang. Bau bawang. Harus dijaga itu. Kalau bisa sisihkan satu pakaian sholat warna putih, beli yang baru. Kalau belum punya, beli itu dipakai. Gitu mau sholat, ganti baju itu. Ada satu di bawah ditaruh di mobil. Kalau di jalan musafir, ini bisa dibuat ganti. Kecuali kalau bajunya suci, yakin, oh sudah, enggak usah ganti. Toh ini baik. Seperti itu. Jadi
Kalau ditanya gimana caranya supaya dia bisa zero mind, jangan ada rencana, rancangan apapun yang tertinggal. Hilangkan itu rancangan apa-apa. Cut off, potong, mulai masuk di frekuensi fokus mau sholat. Itu kalau nggak tegas begitu, waduh. Kita kalau tegas begitu ke hati kita juga Allah bilang, waduh bahaya ini, dia aja mau buat dirinya sendiri dia tegas banget nih. Apalagi buat gue ya, kata setan-setan itu begitu. Jadi godaannya memang banyak sekali. Itu Ibu sementara itu yang kemudian saya dan teman-teman kadang praktekkan nih, ini apalagi nih kita supaya bagus nih sholatnya ini. Kita diskusi, kita lakukan bersama-sama, ada mabit bersama, kita praktekkanlah apa yang kita sudah pelajari sehingga dia betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat karena terpakai. Itu. Jadi kalau mau zero mind itu tadi, jangan ada kepentingan apa-apa, rancangan apa-apa, niat untuk bekerja apa-apa, enggak. Itu tutup dulu, dipotong, baru kemudian fokus. Begitu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan ini tuntunan dan pemahaman yang baik. Baik Ustazah, terima kasih jazakillah khair. Itu sudah dibalas oleh Umi Latifah di chatting. Terima kasih. Barangkali ada jemaah lain yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi. Silahkan jemaah lain. Ibu Haja Ratu mungkin. Saya Ustazah. Baik, silahkan tafadhol. Ibu Rohila Ustazah. Ya, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ustazah bahwa untuk menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, kita menyiapkan segala sesuatunya termasuk kolbu. Ya, yang terbaik adalah menyiapkan kolbu kita supaya bersih. Begitu juga dengan orang sesama kita gitu. Bagaimana ini? Bagaimana Ustazah kalau bila mana kita terlalu disakiti gitu. Kita begitu disakiti dengan orang, kemudian dianya minta maaf, tetapi berulang-ulang nanti saya sudah cukup saya sudah cukup sabar, kemudian tersakiti lagi begitu. Nah, bagaimana sikap saya seharusnya Ustazah? Terima kasih. Baik. Ini adalah pertanyaan yang sekarang ini lagi viral. Rasa-rasa kayak gini nih. Maaf Ibu Rohila ya. Iya, Iya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa saya mau bilang, memang kita sih bukan malaikat ya, bahwa kita tidak harus sakit hati, ya, tidak sedih gitu loh. Ya. Tapi kalau kita juga mengizinkan diri kita untuk mudah sedih, sedikit-sedikit, terus kemudian mendem perasaan gitu kan ya, itu juga akan mengganggu kita dalam ibadah kita. Jadi sambil kemudian kita menerima maaf seseorang, sambil kita juga menguatkan diri kita untuk lebih banyak lagi shieldnya, pelindung diri kita untuk kemudian apapun yang dilakukan orang berkali-kali itu tidak mengganggu kita. Karena sangat cukup capek kelihatannya ya Ibu. Kita terhubung dengan teman-teman kita yang seperti ini. Ya. Tapi kita juga harus mengutamakan bahwa silaturahim itu juga tidak boleh putus kan? Iya. Ya, jadi terapi yang selama ini saya dan teman-teman kadang beri masukan atau kami saling berbagi dan menerapkan saling menginspirasi adalah ya udah selesaikan dengan minta maaf. Kalau memang saya yang salah, saya mohon maaf. Ya. Kalau dia yang salah, saya sudah paham bahwa oh iya
saya nggak apa-apa kok, ya, udah selesai di sini gitu. Tetapi setelah itu saya tidak tinggal diam, saya tetap melakukan sesuatu yang kira-kira tidak akan terhubung lagi dengan orang tersebut, ya, tetapi juga saya enggak omongin dia, enggak. Juga saya enggak putuskan silaturahmi, karena itu saja cara yang bisa saya lakukan untuk saat ini melindungi perasaan saya. Gitu. Karena kalau saya juga terlalu memelihara perasaan bahwa saya ini adalah orang yang mudah tersinggung, saya adalah orang yang gampang sakit hati atau apa, itu kan juga saya nggak fair, karena itu juga saya harus imbangi gitu, harus ubah gitu. Nah, sekarang kan itu banyak teman-teman kita mau nyatu, mau kumpul bareng, ketawa-ketawa, tapi baperan, kan ya? Nah, giliran kalau sudah baperan, udah ninggalin grup tuh, tiba-tiba keluar dari grup, ya kan? Tapi 2-3 hari lah dalam keadaan imannya baik lagi, sadar tuh, mau balik lagi kan udah malu. Jadi ya, mau balik lagi kan udah malu. Jadi saya selalu sarankan ke teman-teman, jangan mengambil keputusan apa-apa dalam keadaan marah, bersedih, dan kecewa. Yang kita harus lakukan dalam keadaan marah, bersedih, dan kecewa, tetap terhubung kepada Allah, Sang Pemegang Kolbu. Memang agak susah prakteknya. Gampang nih saya ngomongin. Prakteknya agak susah. Gitu ya. Bagaimana kita harusnya marah? Nih, coba ya. Nih, dibayangin dulu nih. Saya misalnya adalah ketua dari sebuah organisasi. Kemudian saya datang ke organisasi yang Ibu Rohila pimpin. Saya sudah duduk di situ. Terus saya sudah minta izin, Bu Rohila, saya minta waktu sebentar untuk bicara dengan teman-teman Ibu, gitu kan misalnya ya. Oh iya, boleh gitu ya. Kemudian Ibu Rohila ngomong panjang lebar sampai berjam-jam. Saya tidak diberi waktu nih, padahal saya sudah datang. Saya sudah ngomong, minta izin, tapi saya tidak diberi waktu. Ibu ngomong aja terus sampai kemudian waktu habis. Saya kan nggak kebagian. Karena saya merasa sudah tidak ada waktu lagi untuk saya menyampaikan sesuatu, saya kan pamit. Saya pamit dan saya keluar meninggalkan forum itu. Pertanyaannya, pantaskah untuk kemudian saya marah? Saya sakit hati? Atau saya merasa bahwa saya tidak dihargai? Ini tiga pertanyaannya. Tidak merasa dihargai, sakit hati, marah. Itu kan pertanyaan yang kemudian harusnya saya jawab. Nah, betul. Jawabnya begini. Kalau yang saya lakukan, kedatangan saya di sini membawa pribadi saya, boleh jadi saya marah. Tapi itu pun marahnya harus saya dengan cara yang baik. Itu satu. Tapi karena datangnya saya di sini adalah membawa organisasi dakwah misalnya, bertemu dengan organisasi dakwah yang lain, maka sungguh naif kalau saya marah, saya tersinggung, sakit hati. Karena saya tidak punya kepentingan apa-apa di situ. Jadi kata kuncinya untuk mau melindungi kita untuk sakit hati lagi, sedih lagi, kecewa lagi, digituin melulu sama teman-teman adalah hadirkan sebuah keyakinan dalam hati dan sebuah prinsip di pikiran bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang tidak semata-mata untuk saya pribadi tapi untuk banyak orang. Jadi kalau saya mengalah, saya berhenti di sini, memaafkan dan selesai, maka ini selesai. Sudah, tidak ada. Saya tidak jadi masalah. Yang penting di luar diri saya itu juga selesai gitu kan. Jadi tidak usah ini saya gitu. Kata Allah, Ningsih, nggak usah kamu marah, mestinya saya dong yang marah. Kenapa kamu marah gitu kan? Nah, kalau Allah bisa ngomong ke kita ya, ngasih taunya begitu. Ningsih, kenapa kamu harus bersedih? Ya, itu siapa?
Iya ya. Kenapa harus bersedih? Kenapa sedih dan bahagianya saya ditentukan oleh manusia? Mestinya sedih dan bahagia saya itu ditentukan oleh bagaimana Allah membuat saya sedih dan bahagia. Itu saja. Tidak usah terlalu manual hidup ini. Tidak usah. Ya udah, begitu aja. Karena ya, tapi terkadang gini sudah terlalu kurang ajar, kadang terlalu kurang ajar dengan kita. Terus sayanya kadang sampai ngomong gini, saya nggak ridho gitu dunia akhirat. Nah, terkadang ada ucapan begitu, tetapi seperti Ustazah bilang tadi, untuk menghadapi puasa ini kolbunya harus bersih. Nah, sudah begitu saya sudah bicaranya sudah begitu kan? Iya. Kan Ibu Allah aja Maha Pemaaf, Bu. Iya. Artinya diselesaikan di Ibu aja. Kalau misalnya Ibu sudah, oh iya deh, saya sudah memaafkan diri saya sendiri. Untuk saya mengeluarkan kata itu sudah salah, saya sudah akui itu salah. Saya maafkan deh diri saya. Udah cukup itu aja dulu. Iya. Nggak usah mendatangi orangnya, nanti kemudian ada lagi omongan yang omongan yang nggak baik lagi, dan itu membuat kita juga kecewa karena kadang maksud baik dari kita itu nggak ketemu dengan maksud baik orang lain. Iya, Ustazah benar. Iya, jadi ya udah, yang penting kita sudah bisa menguasai diri kita. Ibu sudah baik-baik sekarang perasaannya, sudah maafkan diri sendiri, kemudian ya udah, ini mah udah selesai buat saya, udah, maksudnya itu udah selesai, ada dan tiada sama saja, gitu kan? Udah, saya udah ini, artinya selesai. Kita sudah meyakini bahwa kata-kata yang kita keluar itu, oh saya nggak redo, itu sesuatu yang terlalu berlebihan, saya memaafkan diri saya deh dengan ucapan itu, begitu aja. Udah. Supaya bisa ngimbangin semua, karena kalau dengar cerita Ibu pasti tipe orangnya ini kalau kita pergi minta maaf juga dia malah kampanye lagi di luar tuh kan, akhirnya kan dia minta maaf sendiri, datang begini, berarti kan saya nggak salah, padahal dia salah memang. Ada orang memang begini, tapi ya kita maklumi saja, kita saling mendoakan ya Bu, mudah-mudahan teman-teman kita sehat, kita juga baik perasaan gitu. Ya Rabbal Alamin. Amin. Khair Ustazah. Ahwan Ibu, sama-sama, barakallah. Tabarakallah, sungguh jawaban yang membuat kita untuk bisa lebih berlatih ya Ustazah, untuk menjadikan kolbun yang salim ya, untuk benar-benar bisa seperti yang Ustazah sampaikan. Ya Allah. Ya, baik, saya mau bertanya, boleh saja? Ini ada di chat, ini kayaknya belum saya jawab, Ibu Weni ya. Oh Eyang Ma masih nanya. Ini katanya wanita dianjurkan untuk sholat di masjid. Ya, kalau misalnya sempat juga bisa sholat di masjid. Kalau enggak. Kalau dalam bulan Ramadan biasanya kan ibu-ibu tuh taraweh. Ya, diperintahkan untuk di masjid, dimakmurkan ya kita ke masjid. Kalau iktikaf saya enggak berani bilang harus begitu. Itu mah izin suami. Kalau kita juga ikut iktikaf, nanti anak-anak yang ngurus siapa? Terus Bapak masaknya juga gimana? Kan mau diantarkan nasi di masjid untuk beliau sahur. Atau enggak begitu. Ya, itu ada kesepakatan. Kita toh selalu harus untuk ibadah kita sebagai istri di ruang-ruang publik, tetap kita harus nanya ke suami. Kalau suami bilang, "Ayo mah, kamu ikut iktikaf." Nah, iktikafnya itu di satu tempat, kita ke masjid sono. Di sana ada kamar untuk kita bermalam. Nah, udah. Tapi kalau suami dekat masjid, kita juga ke sana, ntar kita nggak iktikaf malah, cuman pindah tidur. Jangan sampai ngakunya mau iktikaf, tapi tahu-tahu pindah tidur. Ya. Ya, ini Ibu Yuyun ya, Ibu Yuyun Ani. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita beribadah agar tidak sampai berlebihan, sehingga membuat lain berkata buruk kepada kita. Kalau kita beribadah karena Allah, ya cukup pandangan Allah saja yang menjadi harapan besar kita. Tidak perlu pandangan orang lain. Kalau misalnya ada orang lain bernilai buruk, kita beristighfar saja.
Ya mungkin memang saya yang terlalu kelihatan norak, tapi nggak usah terganggu pada orang itu. Ya, yang membuat kita agak sedikit menonjol barangkali ya kalau bisa kita imbangin. Tapi bahwa kemudian kita mau terganggu, oh jangan. Beribadah agar tidak sampai berlebihan. Beribadah berlebihan itu seperti apa ya? Maksudnya hitam putih melihat sesuatu atau bagaimana? Gitu. Tapi kalau beribadah ritual, sholat, sedekah, atau amal-amal baik yang lain, gitu, bersangka baik atau apa itu, saya pikir jangan terganggu Bu Yoyon pada penilaian orang. Kita selalu tuker-tuker nih. Kita butuh pandangan Allah, tapi ketika ada manusia memandang kita, kita terganggu. Padahal yang kita mau tujukan pandangan Allah. Saya sudah pernah mengalami hal-hal yang Ibu Yuyun tanyakan. Resep saya adalah, udah istiqomah aja. Istiqomah aja. Itu satu-satunya cara untuk kemudian bisa lebih fokus lagi. Istiqomah, fokus, menjaga itu. Udah. Kalau ada kata-kata buruk sampai ke kita, ya cukup kita jawab dalam hati kita. Mereka berkata begitu karena mereka tak tahu apa yang saya kejar dalam ibadah ini. Udah, dia enggak tahu kok, enggak usah terganggu. Iya. Itu Bu Yuyun. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, Ukhti Sina. Silahkan tafadhol. Ya, Ustazah, terima kasih Umi Citra. Enggak mau apa, ingat tadi kan Ustazah bilang katanya kalau kita sholat kan harus pakainya rapi gitu kan, bagus gitu kan. Nah, saya nih ini kejadian asli saya juga gitu ya. Saya tuh kan mukenanya robek, terus saya jahit gitu. Habis sayang masih bagus, jadi saya jahit. Terus saya mikir, kan tadi Ustazah bilang katanya harus yang bagus. Padahal punya mukena banyak gitu ya Ustazah, ada beberapa gitu yang dikasih sama sahabat-sahabat juga ada gitu. Cuman saya pakainya, saya udah punya apa, sukanya pakai yang ini gitu loh Ustazah. Kalau saya kalau udah suka pakainya tuh itu terus gitu Ustazah. Itu walaupun udah robek, tapi saya udah jahit. Kalau saya menghadap Allah nggak boleh ya Ustazah. Harus yang bagus. Ya, bukan nggak boleh. Jangan dibuang, kasih orang yang memang belum punya mukena sebagus yang Ibu jahit-jahit itu. Apalagi Ibu punya banyak mukena kan, pemberian sahabat. Ya, saya malah kalau mukena yang bagus malah saya kasih ke orang. Yang saya biasa pakai itu yang saya suka gitu loh. Tetap juga harus pakai yang bagus kepada Allah mah. Kalau sekiranya itu ibarat Allah juga memberikan rezekinya misalnya ya. Sebenarnya nih Ibu Febri bisa dapat rezeki misalnya 20 ton emas. Misalnya ya dari Allah nih ya. Nah, tapi kata Allah, saya mah karena saya tidak terlalu melihat Ibu Febri itu butuh, jadi ya sudahlah saya cukup berikan sekilo aja. Gitu ya. Nah, samalah dengan itu. Kita merasa bahwa mukena itu adalah yang kita suka. Saya nggak butuh banget yang lain karena ini saya suka. Jadi sebenarnya bukan, lagi-lagi suka nggak sukanya sih, tenang apa enggak sih kita pakai yang mukena kayak dijahit-jahit gitu. Itu apa namanya, bahannya gampang robek, tapi saya suka gitu, warnanya kan favorit saya pinku ya Ustazah ya, pink ya kan, jadi saya jahit gitu. Saya jahit, saya pakai gitu, saya cuci gitu, tetap saya bersihkan gitu kan, nggak ada lecet, cumannya gitu banyak jahitan. Udah pakai aja yang baru Bu Sinagawa. Pasti orang nggak mau Ustazah. Ya, jangan kasih orang yang ada jahitan. Ya, kalau kasih orang juga yang bekas begitu juga kan nggak enak ya. Udah dilipat aja, di laundry, lipat bagus biar jadi momen bahagia begitu, tulis di situ mukena favoritku. Dimuseumkan. Ya, maksud saya begitu, dimuseumkan saja gitu ya, dikasih plastik bagus, masukkan ke kotak yang cantik, baru tulis di situ mukena favorit gitu kan. Pertama kali tapi nggak kena hisap itu saja. Ya. Nggak kena hisap tuh saja. Sesuatu tapi yang kena hisap gitu kan.
yang sesuatu yang kena hisab itu yang sudah dimiliki dan tidak pernah digunakan. Oh, astagfirullah. Oh, jadi kalau sudah digunakan tidak apa-apa gitu. Kalau sudah Kita digunakan simpan. tidak. Makanya setiap orang Ah. kalau beli baju baru, dia harus bisa pakai baju itu sekali saja dalam sholat. Oh, tidak dihisab. Ya, sekarang saya nanya Ibu Sinagawa baju barunya berapa? Terus dari 5 itu misalnya, apa 5 itu sudah pernah dipakai dalam sholat? Insya Allah semua sudah pernah pakai, cuman kalau misalkan yang iya. bagus-bagus saya pakainya buat Lebaran. Iya, Buat pokoknya dipakai dalam keluar. sholat. Kalau Iya. ya kalau keluar pakai yang bagus. Terus kebiasaan kita adalah ketika kita beli sesuatu yang baru, 1, maka lepaskan yang lama, 2, sedekahkan ke orang. Karena saya saya ini juga sebelumnya itu di Bogor itu juga adalah muslimah yang kemudian kalau ada yang wafat gitu kan ya, saya yang bereskan, saya yang bantu untuk mengkafani segala macam. Jadi dari pengalaman itu saya melihat bahwa apapun yang kita miliki itu kita tidak bawa secara fisik, tapi manfaat dari apa yang kita miliki itu yang kita bawa. Subhanallah, Masya Allah. Terus satu lagi Jadi- Ustazah, saya kan punya rencana kan tadinya kan punya rencana pulang ke Indonesia tuh. Terus jadi saya ngumpulin tuh jilbab, ngumpulin baju untuk Ya. oleh-oleh gitu. Iya, Ada sekitar 2 atau 3 kardus ya kan. iya, Tapi kan karena corona gini saya nggak bisa pulang kan. Nah itu iya. tetap tuh di lemari saya tuh 2 kardus 3 kardus itu jilbab ada puluhan biji lah buat oleh-oleh gitu kan rencana niatnya. Terus kalau Karena saya sudah meninggal itu baju itu gimana ya? Karena sudah diniatkan harus segera disalurkan. Kirim paket saja ke Indonesia biar orang lain yang bagikan. Jangan disimpan Bu Sinagawa, jangan. Jangan disimpan. Itu amalan yang tertahan. Sayang amalan yang tertahan. Masya Segera tunaikan. Segera tunaikan. Kita nggak tahu usia. Nggak tahu. Saya belajar banyak dari ibu saya. Ibu saya itu beberapa bulan sebelum wafatnya dia itu semua dia kasih ini kasih ini. Jadi saya tuh ngasihnya ini tante ini saya bawa. Saya nggak tahu kalau ini adalah tanda, saya belum paham. Begitu selesai sholat Isya, dia ngomong ke saya sholat Isya aja ya. Biasanya kan zikir dulu, terus makan, terus sholat Isya. Ini makan dulu, kemudian sholat maghrib, kemudian dia bilang, saya langsung Isya. Begitu qomat, dia Isya lagi. Jadi dia tidak berdiri dari tempat sholat. Setelah Isya itu baru rebah beberapa saat, sudah nggak ada. Masya Allah. Jadi Masya Allah. ketika beliau wafat, setelah dimandikan, apa begitu, saya mau sedekahkan pakaian. Saya pikir, kemana ya semua pakaian yang bagus-bagus ini? Udah enggak ada, jadi enggak. Saya pikir, udah ibu saya enggak terlalu banyak bertanggung jawab. Dia sudah selesai. Jadi itu pelajaran buat kita. Jadi kalau terlalu banyak baju, ya udah mulai sekarang aja sedekah-sedekahin Bu. Ya Allah. Ayo. Iya, Yang ada Ustaz. di lemari kita yang penting-penting saja, yang memang kita pakai dan berguna. Jangan Masya Allah. bertumpuk-tumpuk harus sampai pakai sekian setel apa begitu. Ayo beli 1 keluarkan 2, beli 1 keluarkan 2, sehingga di lemari itu tidak terlalu banyak apa-apa. Keluarkan 2. Sedekah. Iya, Baik saja. iya. Segera dikirim ke Indonesia biar keluarga yang bagikan Bu Sinagawa. Niatnya sudah bagus, segera Hai. tunaikan. Jangan tertahan, jangan tertahan. Masya Allah. Ya. Iya Ustazah. Jazakallah khairan kasiran Ustazah. Iya, sama-sama. Ustazah boleh Umi saya Citra kalau tidak ada iya silakan. Kirain Ya. sudah tidak ada. Silakan. masih masalah itu tadi Ustazah. Apakah itu hanya pakaian aja ataukah ada alat rumah tangga atau apa yang belum sempat kita gunakan gitu Ustazah? Apakah itu Iya. nanti hisab? Semua hal yang sudah kita beli itu kan tetap harus ada hisapnya, itu akan dihisap. Astagfirullah. Gitu. Jadi kalau beli alat-alat rumah tangga, beli open yang up to date, yang keluaran baru beli lagi, yang lama masih ada,
yang baru dipajang dulu di atas lemari. Nanti kalau ini udah, aduh capek hidup kayak gitu, udah. Kadang lupa Ustazah beli misalnya Iya. apa kalau pembuat roti apa yang kecil-kecil misalnya apa terus lupa kan. Ya, Apalagi lebih baik kalau alat-alat yang seperti begitu cari saja orang yang punya mau usaha apa, belum bisa beli alat itu kan tinggal ini. Sekarang gampang Bu, gampang itu melelang yang begitu kan, tinggal masuk di medsos, foto, ini kami punya ini gitu ya. Siapa yang membutuhkan boleh hubungi kami, ongkos kirim nanti bisa tangani sendiri, kami bermaksud mau hibahkan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Itu bisa kok sekarang ini. Dunia maya ini luar biasa. Gimana Bu Haji Ratu? Kan begitu ya, biar cepat. Iya. Insya Allah. Supaya bisa dimanfaatkan orang lain. Itu amal jariah nanti, jatuhnya nanti amal jariah. Baik, jadi Ustaz. kalau amal jariah itulah yang akan menyelamatkan kita. Baik, Ustaz. Ada tiga kan? Ada tiga kan? Sedekah amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tanya sedikit aja boleh Ustazah? Banyak juga boleh. Mari. Menarik. Maaf Ustazah ya. Tadi yang ngebahas apa sih? Misalnya kita marah sama orang. Iya. Ini zaman jahiliyah ya Ustazah, zaman zaman saya muda lah istilahnya. Iya, iya. Zaman belum ngaji dulu, belum ngaji ya. Betul, Ustazah. Belum kenal pencinta ilmu, ya. Betul, Ustazah. Kan masih muda tuh, ayah egonya masih agak tinggi sedikit ya Ustazah. Gitu. Iya, iya. Pernah lah rasa sakit hati sama orang misalnya. Iya. Saya yang benar gitu kan Ustazah. Iya. Tapi sebenarnya Ustazah sampai sekarang saya merasa saya tuh nyesel pernah bicara, mungkin dia sakit hati gitu ya Ustazah. Sampai sekarang pun saya selalu ingat, saya nangis Ustazah. Tapi kan saya untuk meminta maaf dan mengucapkan dulu lagi, maaf dulu pernah berkata gini misalnya gitu ya. Saya nggak berani Ustazah. Jadi nggak beraninya takut dia malah sakit lagi hatinya gitu kan. Jadi tapi saya setiap ketemu dia, saya peluk dia, saya minta maaf dia. Saya ingat dengan kesalahan saya Ustazah. Iya. Saya pernah berkata mungkin dia sakit hati gitu ya Ustazah. Bolehkah begitu Ustazah? Atau harus kita ucapkan Ustazah? Kan Bu Haji sudah minta maaf kan? Udah berkali-kali dia ketemu, saya rangkul dia, saya peluk, saya ada rezeki, saya kasih dia. Pokoknya saya benar-benar menyesali Ustazah. Cuma saya nggak bisa bilang bahwa dulu ibu saya pernah ngomong begini kali ya hatinya gitu ya Ustazah. Saya nggak berani untuk ngomong gitu, takut ngebangunin hati dia lagi gitu Ustazah, maksudnya tuh gitu. Tapi di hati saya tuh rasa dosa sekali, saya berkata kok saya mulut ini bisa berkata nyakitin hati orang seperti itu gitu Ustazah. Sampai detik ini selalu kalau ketemu saya rangkul dia, peluk saya ada rezeki saya kasih, saya pokoknya saya mengakui itu salah gitu Ustazah. Bagaimana tuh Ustazah kalau kayak gitu? Ibu Haji Ratu, cara menyelesaikan siklus trauma kesalahan di masa lalu begini itu adalah, pertama kan Ibu Haji Ratu sudah tahu bahwa saya salah apa dan kepada siapa. Itu sudah tahu kan? Oke, satu. Yang kedua, sholat tobat. Iya, udah dalam sholat tobat itu sudah dilaksanakan. Dalam sholat tobat itu apa yang Oke, sampaikan kepada Allah bahwa saya mengaku salah dan ini saya mau perbaiki. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki ini. Nah, sekarang kalau sudah ketemu orangnya dan kemudian sudah melakukan itu minta maaf, sebaiknya memang tidak usahlah. Kalau ada keraguan bahwa itu akan membangkitkan. Kalau dia sih enggak Ustazah. Dianya tuh selalu dia bilang Sati yang salah, Bu Haji Sati yang salah, dia selalu yang kayak gitu. Oke. Berarti kan ini kan yang satu agak ragu apa ini sudah selesai proses minta maaf, yang satu menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang harus dimaafkan ya, karena ini menjadi sesuatu yang tidak penting lagi bagi dia gitu kan ya. Mungkin waktu sudah mengobati luka dia. Nah sekarang begini Bu Haji, kalau keadaannya sudah begini tinggal satu, lanjutkan saja berbuat baik kepada ibu tersebut. Mudah-mudahan dengan berbuat baik itu maka
semua imbangan-imbangan tentang kesalahan kita di masa lalu itu bisa terselesaikan. Bukankah keburukan itu harus ditutup dengan kebaikan? Ustazah, betul Ustazah. Saya juga ingat saja. itu Ustazah. Itu Yes. saja. Iya. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama Bu Makanya Haji Ratu. saya Sehat takut selalu. kebawa mimpi ya Ustazah. Ya, iya. Pokoknya sudah selesai sholat taubat, sudah berazam, sudah terhubung silaturahim, sudah berbuat baik. Kalau ada rezeki Ibu Ratu berbagi, sudah itu menjadi azam Ibu Ratu untuk mengimbangi semuanya. Itu cara untuk menyusul kebaikan pada keburukan yang pernah ada. Ya Allah, alhamdulillah Ustazah. Iya. Terima kasih banyak Ustazah. Berkah ya Ibu Haji Ratu, sehat selalu. Amin Ustazah. Iya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ibu Haji, sama-sama. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Baiklah, bagaimana ini Ustazah sudah larut malam, apakah kita tutup saja? Umi, ditutup aja. Kasihan Ustazahnya udah malam juga. Ustazah, Masya Allah. Silakan Ustazah ditutup dengan doa. Beda 1 jam di Makassar itu beda 1 Ya, jam, di tempat Ustazah udah jam 11. Masya Allah. Baik Ustazah. Di rumah saya setengah 12 Ustazah. Iya. Di Jepang Iya. setengah 12. Teman-teman sekalian. Iya. Tadi aku sudah bangun lagi. Belum Iya, Ibu Soleha, semua yang dikasihani Allah, disayangi Allah. Mudah-mudahan di pertengahan bulan Rajab ini kita tetap diberi kesehatan, kesadaran bahwa kita akan menjemput Ramadan dan benar-benar Allah tibakan kita pada Ramadan yang kita rindukan. Mari untuk membuat halokah ini, pertemuan kita ini tetap tercatat sebagai sebuah ibadah. Mari kita niatkan untuk menutupnya dengan surah Al-Fatihah dan saya akan tutup dengan doa. Mari kita kirimkan Al-Fatihah dulu, bacakan Al-Fatihah masing-masing diri kita untuk kebaikan keluarga, guru-guru kita, teman-teman yang ada di sini yang sedang sakit, anggota keluarga bisa segera disembuhkan dan kita dipermudah jalan-jalan kita untuk tiba pada Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya sal jalali wa ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Allahumma anzul jumizal muslimin wa adakira muwahhidin wa ahlikil kafarata wa rafidata wa mudaliyata wal musyrik. Pada menadaka da'adin wanzurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana ya rabbana Rabbana fangzurna alal qaumil kafirin. Rabbana ghfir lana dzunubana wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Allah, semua. terima kasih saja. Umi Bu Endo, Yang sehat ya selalu.